Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang saya hormati Bapak Noval Abdillah SPDKR selaku narasumber pada kegiatan malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta workshop virtual pembuatan game edukasi dengan word wall yang berbahagia. Berjumpa lagi pada malam hari ini, yakni hari kedua kegiatan kita Bapak Ibu, di mana di hari kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan dari hari pertama. Setelah sebelumnya di hari pertama kita sudah menyimak pemaparan dari Pak Noval selaku narasumber terkait bagaimana dengan game edukasi, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akun word wall Bapak Ibu, dan terakhir juga sempat juga kita membuat kuis kemarin Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung di malam kedua ini, silahkan Bapak Ibu nanti bisa menyaksikan kembali rekaman kegiatan malam pertama, supaya Bapak Ibu tidak tertinggal terkait dengan materinya, tidak merasa meloncat langsung di materi hari kedua. Bapak Ibu bisa melihat kembali di rekaman hari pertama. Namun Bapak Ibu bisa mengikuti dulu untuk di hari kedua ini, barangkali nanti Bapak Ibu bisa langsung mengikuti juga boleh, atau mungkin Bapak Ibu menyimak terlebih dahulu juga boleh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa saksikan kembali di lain waktu, di waktu senggangnya nanti Bapak Ibu, dengan melihat rekaman dan mungkin juga mempraktekkan, supaya Bapak Ibu juga bisa membuat game yang sama dengan wordball ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan, dipaparkan oleh pemateri. Baik Bapak Ibu, perlu kami ingatkan kembali bahwasanya kegiatan pada malam hari ini, kegiatan kami di workshop virtual ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan administrasi termasuk juga presensi Bapak Ibu, daftar hadir, kemudian sertifikat dan lain sebagainya. Semua hal terkait administrasi sudah kami siapkan Bapak Ibu. Sudah kami siapkan, Bapak Ibu cukup fokus menyimak apa saja yang akan disampaikan pemateri. Bapak Ibu nanti bisa langsung menyimak dan mempraktekkan, atau Bapak Ibu menyimak terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin langsung menyimak sembari mempraktekkan, silakan Bapak Ibu siapkan 2 perangkat sekaligus agar tidak bolak-balik dalam satu perangkat ya Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu bisa menyimak sekaligus mempraktekkan, Bapak Ibu bisa gunakan 2 perangkat sekaligus. Namun Bapak Ibu jika ingin menyimak terlebih dahulu, Bapak Ibu bisa gunakan satu perangkat saja untuk menyimak. Mungkin begitu Bapak Ibu sebelum kita mulai untuk malam hari ini. Langsung saja untuk malam kedua ini saya persilahkan kepada narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Noval Abdillah SPDKR. Silakan Pak Noval. Oke, terima kasih Mas Arief. Bapak Ibu, sampai jumpa lagi. Kok sudah sampai jumpa lagi ya? Selamat berjumpa kembali ya maksudnya Bapak Ibu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Suhardi, Bapak Dr. Suhardi, kemudian juga ada Bapak Randi Pratama ya, Bapak Ibu, yang menggawangi kegiatan workshop kita malam hari ini. Bapak Ibu, ini malam kedua. Nah, malam kedua, Pak. Kemarin kan malam pertama ya kan. Mudah-mudahan yang malam pertama ini berkesan ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang malam kedua, Bapak Ibu, kita akan coba memperdalam lagi apa yang ada di Word Wall. Mudah-mudahan di malam yang pertama atau malam kemarin, Bapak Ibu telah melakukan praktik ya, mencoba untuk membuat. Kemudian saya senang sekali karena di grup itu cukup ramai. Itu artinya Bapak Ibu senang gitu ya. Itu artinya Bapak Ibu berproses dengan kegiatan ini. Bapak Ibu, sebelum saya mulai mungkin nanti akan saya ajak sedikit refreshing.
Mau nggak Bapak Ibu? Boleh boleh di chat ya di kolom komentar ya Bapak Ibu. Mau nggak refreshing nih? Nah, mana nih? Ini baru Bu Juniati ya yang berkomentar ya. Kemudian di sini ada Ibu Rini juga. Oke. Nah, tapi sebelum refreshing, ada hal yang ingin saya tanyakan nih Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu dengan membuat game edukasi menggunakan Wordwall, eh, Bapak Ibu senang nggak? Artinya hmm, apa ya kayak punya perasaan, oh ternyata bisa gitu ya. Kira-kira perasaan Bapak Ibu ketika membuat game itu seperti apa? Senang atau ada yang biasa aja atau ya bagus, murid bisa seperti ini mungkin. Nah, ini kan juga cerita-cerita baik ya Bapak Ibu. Nah, ini ada Bu Lailatur ya Bapak Ibu. Beliau menyampaikan senang banget karena lebih bervariasi. Ya, oke. Kemudian ada Ibu Julaiha. Sangat senang Pak. Ibu Dina juga menyampaikan menarik, tapi belum mahir. Nah, nggak perlu mahir Bapak Ibu untuk mencoba ya. Coba aja dulu, pasti mahir gitu. Nah, jadi kalau nunggu mahir nggak, kapan nyobanya gitu ya Bapak Ibu. Ada Ibu Sri Wahyuni, oke. Kemudian ada Bu Restuti juga, senang dan antusias. Nah, ini udah ada yang antusias ya. Terus Bu Indah juga mendapatkan hal baru. Ya, kira-kira sebentar lagi ada kejutan-kejutan apa gitu ya. Kemudian Bu Rini, nah jujur Bapak belum mencoba, tapi lihat yang sudah membuat menarik sekali. Nah jadi eman banget ya Bapak Ibu kalau ikut kegiatan ini cuma mengharapkan, misalkan mengharap sertifikat aja tanpa ya mengeksplor ilmu yang ada di dalamnya, eman ya Bapak Ibu. Jadi mari kita berproses bersama-sama. Nah kita menganggap bahwa sertifikat itu adalah bonus gitu ya. Tapi yang paling utama adalah yang kita pelajari bersama-sama ini ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas antusiasnya ya Bapak Ibu. Nanti kita coba melakukan review ya game-game yang telah dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, tapi sebelumnya kita coba main terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, aturannya Bapak Ibu nanti, oke ya, silahkan ketik dulu. Oke, ada Bu Anita ya, baru gabung malam ini Bapak, tapi ada pengalaman waktu Latsar, dosennya kasih game pakai Wordwall. Dapat ranking 1, wah dapat hadiah juga ya. Nah, jadi kembali lagi ya Bapak Ibu, saya mungkin ngasih ice breaking, mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik ya. Jadi pertama, Bapak Ibu silakan ketik jawabannya di kolom chat, seluruhnya ketik. Jangan dikirim jika belum hitungan 3 ya Bapak Ibu. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Boleh saya diberi emoticon, jempol mungkin, bagi yang sudah paham? Ya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu. Nah, Ibu Maria udah paham nih ya. Oke, jadi Bapak Ibu cukup ketik jawabannya, jangan dikirim ya, jangan dikirim dahulu, tetapi dalam hitungan 3 nanti kirim gitu. Nah, kita coba ya. Oke. Nah, permainan ini Bapak Ibu, ini adalah tebak gambar ya. Bapak Ibu boleh menebak ini gambar apa. Tuh. Oleh karena itu, kita akan share screen. Bapak Ibu, saya share screen di sini. Nah, gimana? Bapak Ibu sudah melihat? Sudah tampil di layar Bapak Ibu? Kasih jempol boleh? Mana jempolnya? Sudah? Oke. Ibu Wiwi, Bu Anita, sudah? Oke, sudah semua ya Bapak Ibu. Nah, kita coba main tebak gambar ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menebak sebuah gambar dan Bapak Ibu sebut nama objeknya itu objek apa. Tapi jangan dikirim dulu sebelum hitungan 3. Oke, kita mulai dari gambar yang pertama Bapak Ibu ya. Oke, kita coba. Nah, coba Bapak Ibu tebak nih. Hewan apakah gambar di samping ini?
Jangan dikirim dulu Bapak Ibu, sabar ya. Jangan dikirim dulu. Oke. Sudah Bapak Ibu ketik, kita lakukan hitungan. Satu, dua, tiga. Oke, silakan kirim Bapak Ibu. Wih, aduh, mantap bener ya. Ini jadi banyak. Wow, aduh, banyak banget nih ya yang menjawab nih. Ya mungkin saya dari yang paling atas Ibu Yuniar jerapah ya jawabannya. Kemudian ada Pak Muhammad Syukri. Oke, jerapah. Ibu Teti Wahyu juga jerapah. Bu Lailatur jerapah. Nah, kemudian Ibu Sulastri menjawab ini adalah gambar jerapah. Bu Restuti, Bu Rini juga, wow, nggak ada yang berbeda mungkin ya. Jadi gambarnya semua hampir jerapah. Oke. Ibu Ria Gebi, ini gambar kambing katanya ya. Wah, ini cukup menyimpang dari jawaban yang lain ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih jawabannya ya, Bapak Ibu. Kita cek apakah jawaban Bapak Ibu ini betul. Benarkah gambar yang ada di depan Bapak Ibu ini adalah jerapah? Kita cek. Survei membuktikan. Gambar apakah ini? Ya. Oke ya Bapak Ibu. Nah tuh, gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu ini adalah gambar kura-kura ya. Nah jadi hewan ini adalah kura-kura. Gimana? Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Lanjut ya. Waduh ini di kolom chat rame banget nih ya. Eh, tadi ya gambar jerapah nih. Serius banget jawabannya ya Bapak Ibu. Oke, tapi ini memang hewan kura-kura ya Bapak Ibu. Kita cek lagi ya. Ini adalah gambar yang nomor 2. Coba tebak. Hewan apakah gambar di samping ini? Kita hitung. Satu, dua, tiga. Oke, babi, sapi, kelinci, bebek, ayam, badak, itik. Kemudian ada ayam, babi, ayam, ada anjing. Apalagi Bapak Ibu? Mantap. Wah, bukan mantap. Nama hewan ya Bapak Ibu. Hmm, kita cek ya. Oke, ini saya bacakan. Ada kuda, sapi. Nah, saya ulangi kembali pertanyaannya. Hewan apakah gambar di samping ini? Benarkah jawaban Bapak Ibu? Ada yang jawab ayam, babi, kambing, kuda, kemudian ada bebek, ada itik gitu ya. Kita cek survei membuktikan. Nah, ya kan? Bahwa hewan di samping ini adalah ternyata ini adalah itik ya Bapak Ibu. Percaya nggak nih Bapak Ibu ya? Bahwa itik sekarang tuh udah eh, bisa memiliki kepala babi ya. Nah, oke. Jadi rata-rata Bapak Ibu belum bisa sepenuhnya menjawab benar ya. Masih banyak yang salah-salah ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Nah, jadi ini adalah sebuah hewan inovasi ya Bapak Ibu. Buah dari sebuah inovasi melahirkan ya itik seperti ini ya Bapak Ibu. Gimana? Lanjut Bapak Ibu? Oke, Bu Anita gas, itik gaul katanya Pak Adam. Oke, lanjut. Ya, benar akankah Bapak Ibu kali ini benar menjawab tebak gambar? Kita cek. Ini pertanyaan nomor 3. Ya. Nah, tuh. Coba tebak hewan apakah gambar di samping ini? Ya, kita hitung. Satu, dua, tiga. Oh, harimau, sapi, kucing, anjing, tikus, boneka. Banyak banget nih ya. Kucing loreng. Hmm.
harimau, kucing, harimau, macan, macan. Kemudian ada ayam. Waduh, kelinci, ada kelinci juga ya. Terus ada kera. Nah, apa nih lagi? Masih ada lagi, Bapak Ibu? Oh, seru banget ya. Antusias banget ya, Bapak Ibu jawab tebak gambar nih. Jerapah. Hmm, apakah masih ada? Oke, kita cek Bapak Ibu. Benarkah jawaban Bapak Ibu? Hewan apakah gambar di samping ini? Benarkah jawabannya jerapah, tikus, kucing, kera, kemudian ayam, ataukah harimau? Kita cek survei membuktikan. Iya, Bapak Ibu ya, ada yang benar ternyata ya. Tuh, bayangkan nih. Jadi ini anjingnya udah benar-benar apa? Mutasi gen ya, Bapak Ibu. Jadi dia udah anjing berkulit harimau ya. Ibu Wiwiana, kacau nih Pak. Ya, boleh Bapak Ibu nanti ajak anak murid ya, Bapak Ibu. Nah, tapi jangan dipercayai gitu ya. Ini kan apa? Oke ya. Salah lagi ya, sabar Bu Wahyuni ya. Nah, memang hidup ini penuh dengan kesalahan ya Bapak Ibu. Jadi tenang-tenang ya, masih ada lagi. Oke, gimana? Lanjut Bapak Ibu? Wah, ada yang benar ya. Oke, ya. Lanjut Bu Maria. Oh, ada Bu Anita Rahmawati. Katanya muridnya ngakak. Wah, kita cek aja ya Bapak Ibu. Gambar yang berikutnya. Lanjut nih ya. Tuh. Coba tebak ya Bapak Ibu nih. Hewan apakah gambar di samping ini? Kita hitung. Satu, dua, tiga. Wis, kucing, panda, beruang. Kucing, panda, kelinci, tikus, terus penguin. Wow, ada macam-macam nih. Teddy bear. Panda nggak mungkin. Wah, Pak Adam ya. Kalau panda jelas nggak mungkin katanya ya. Nah, nih. Jangan ditahan ya Bapak Ibu. Kalau ketawa, ketawa aja nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, terus Ibu Desi hewan jadi-jadian. Enggak, ini beneran ya Bapak Ibu. Ini nyata. Bu Julaiha panda, hamster. Bu Julaiha jawab lagi ayam. Wow. Hmm. Kemudian panda. Oke, kita kunci jawabannya. Hewan apakah gambar di samping ini? Ya, jawaban Bapak Ibu kucing, panda, ayam. Kemudian tadi ada penguin, ada hamster. Benarkah jawabannya? Kita cek survei membuktikan. Iya, Tara. Nah, gimana ya Bapak Ibu? Nah, ini adalah oke ya, ternyata penguin ya Bapak Ibu. Nah, tuh. Karena si panda bersahabat dengan penguin, maka terjadi perkawinan silang ya Bapak Ibu. Sekarang pandanya bisa berenang jadi penguin ya. Oke. Nah, gimana lanjut Bapak Ibu? Lanjut ya. Kita lanjut atau kita waduh, ini 3 soal salah terus katanya ya. Sabar Bapak ya. Aduh, Bapak Modesta nih. Masih ada soal berikutnya ya, Bapak. Oke, lanjut. Nah, ada yang bener. Wah, seneng banget ya kalau bener ya. Nah, jadi nggak bisa dibayangin nih ekspresinya Bapak Ibu seperti apa nih ya. Nah, tuh. Hewan apakah gambar di samping ini? Jadi Bapak Ibu, hewan ini itu yang adalah hewan yang memiliki kecantikan ya, Bapak Ibu. Mulai dari warna kan. Jadi di situ sangat bagus, sangat indah. Oke, kita hitung jawabannya. Satu, dua, tiga. Oke. Kelelawar, kupu-kupu, merak, burung. Nah, terus burung capung, lalat. Hmm.
Apalagi Bapak Ibu? Yuk, burung, kupu-kupu, kelelawar. Waduh, keren banget ya. Jadi ini hewan yang sangat indah Bapak Ibu. Kucing, wow. Cendrawasih, ada lagi Bapak Ibu. Kayaknya seru nih ya Bapak Ibu jawab-jawab kayak gini ya. Nah, kita cek jawabannya ikan. Bu Julaiha jawab ikan ya. Hewan apakah gambar di samping ini? Benarkah jawabannya ikan, cendrawasih, kupu-kupu, kucing, burung, ataukah kelelawar? Ya, kita cek survei membuktikan. Iya, ternyata ini adalah hewan gajah yang sangat indah ya, Bapak Ibu. Gimana? Indah kan? Ya, ini gajah ya Bapak Ibu, hewan yang sangat indah sekali ini ya Bapak Ibu. Oke, ya gimana Bapak Ibu? Ya lepas saja Bapak Ibu biar kita ketawa bareng-bareng ya Bapak Ibu. Aduh, seandainya saya punya gajah kayak gini Bapak Ibu, mungkin saya ternak banyak-banyak ya Bapak Ibu supaya hmm, keren-keren bagus ya. Aduh Bu Anita, jangan salto-salto ya Bapak Ibu. Sudah salto, lucu gajahnya katanya. Oke, lagi ya Bapak Ibu, lagi. Soal berikutnya. Nah, kalau Bapak Ibu sering menjawab salah, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Ini tebak gambar sulit namanya ya Bapak Ibu. Nah, coba tebak hewan apakah gambar di samping ini? Iya, kita hitung jawabannya. Satu, dua, tiga. Oke, zebra, zebra cross, kuda, kuda zebra, sapi, kuda nil, sapi, kerbau, ayam, ikan, koala, kuda, gajah, harimau, apalagi kambing, ikan, bebek, hiu, wow, hiu ya, sapi, siput, kelinci, ikan, penyu, penyu ya. Nah, mungkin mirip juga sih. Kemudian ada Ibu Celia ya, ada menjawab anjing. Kemudian Bu Anis, tapir. Hmm, Oke, kita kunci jawabannya. Hewan apakah gambar di samping ini? Benarkah jawaban Bapak Ibu? Ada kucing, zebra, kuda, harimau, tapir, anjing, penyu, ikan, dan kelinci? Kita cek jawabannya. Survei membuktikan. Iya, hewan di samping ternyata itu gajah, Bapak Ibu. Ya, gajah ini memang hewan yang memiliki ini ya, Bapak Ibu, kecantikan ya. Tadi dari telinganya udah sangat indah. Ini sekarang bentuk tubuh dan warnanya juga luar biasa, Bapak Ibu ya. Sangat indah dilihat nih, ya kan? Gajah narapidana katanya ya. Kasih kasih clue-nya dong biar gak salah terus. Lo sudah kan tadi Bapak Ibu ya, udah kasih clue ya. Nah, nah ini ada yang protes ya. Anakku bilang, kok ada zebra model gajah? Iya, sabar ya Bapak Ibu. Ada persilangan nih jadinya ya, sangat estetis ya Bapak Ibu. Inilah karya inovasi ya antara gajah dan zebra ya Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah tuh kan pasti Bapak Ibu tahu nih. Ini adalah kepala dari hewan apa ya. Jadi hewan ini sukanya ya punya paruh dan biasanya ini memakan biji-bijian. Hewan apakah ini? Kita cek, kita hitung. Satu, dua, tiga. Wis, kakak tua, ayam, gajah lagi. Masih ya. Burung, burung merak ya. Ayam jago, kalkun, burung monyet. Ayam jago, burung. Ada lagi Bapak Ibu, ikan.
kambing, ayam, apalagi Bapak Ibu? Kucing, ayam jago dong. Waduh, ayam jago ya. Bebek, ada sapi juga ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Oke, kita cek ya. Hewan apakah gambar di samping ini? Benarkah jawaban Bapak Ibu kali ini? Bapak Ibu menjawab ada gajah, ayam, babi, bebek, sapi, anjing, kemudian juga ada ikan dan tikus. Kita cek jawabannya, survei membuktikan. Iya, ternyata hewan ini adalah ikan ayam ya Bapak Ibu. Kita sering memakan memang ikan ayam ini, mungkin tidak setiap hari ya kita konsumsi ikan ayam ya Bapak Ibu. Jadi ini ada kombinasi paling tidak pas ya. Sabar ya Bapak Ibu. Jadi memang ini jenis lauk yang sering kita konsumsi, ikan ayam ya Bapak Ibu. Oke, tanda-tanda kiamat katanya. Tenang-tenang, belum kiamat kok Bapak Ibu ya. Kita cuma suruh nebak gambar ya Bapak Ibu. Belum kiamat ya. Oke ya Bapak Ibu, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kalau tadi Bapak Ibu kan menebak gambar objek gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan ketik dulu. Pertanyaannya adalah siapa nama artis Indonesia yang cocok dengan profesi ini? Ketik dulu Bapak Ibu. Ya, kita hitung jawabannya. 1, 2, 3. Oke, Doyok, Ayu Tung Tung. Ayu Tung Tung ya. Sule, Mandra, Nikita, Tukul Arwana, Raffi Ahmad, Dede Sunandar, Marsanda, Kasino, Aliandro, Raffi Ahmad. Siapa nama artis Indonesia yang cocok dengan profesi ini? Ayu Tong Tong. Wow, Ayu Tong Tong, bukan Tong Tong ya. Tapi Ayu Ting Ting yang benar ya Bapak Ibu. Oke. Mana nih Doyo Narji, Rizky Bilar. Wow. Uswatun Hasanah, Ayu Ting Ting ya. Soimah. Rano Karno, Indro. Ada Indro juga ya. Wendy Cagur ya. Oke, kita kunci jawabannya. Benarkah jawaban Bapak Ibu kali ini? Siapakah nama artis Indonesia yang cocok dengan profesi ini? Apakah benar jawabannya Tukul, Narji, Wendy Cagur, Indro, Rano Karno, Soimah, Ayu Tung Tung, Rizky Bilar? Kita cek, survei membuktikan. Iya, artis Indonesia yang cocok dengan profesi ini adalah Nunung ya, Bapak Ibu. Ya, jadi profesi tadi itu adalah S. Nunung ya, Bapak Ibu ya. Jadi perusahaan S. S. Nunung ya. Ini yang punya ya Bapak Ibu. Oke, kena prank lagi gitu ya. Aduh, capek ya kena prank ya Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu, ini seru-seruan aja ya Bapak Ibu. Oke, ini ada soal yang jauh lebih seru ya. Kita cek. Nah, tuh. Aduh, ini adalah masakan. Dan ini masakan yang lezat banget ya Bapak Ibu. Hmm, jadi saya juga suka dengan masakan ini. Pertanyaannya adalah, siapa nama artis Indonesia yang cocok menjual masakan khas di bawah ini? Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Uya Kuya, Soimah, Mandra, Soimah, Marsanda, Bu Susiati. Novel-novel itu saya, Ibu. Tenang, tenang ya.
Kemudian ada Ibu Dina Prilly, Pak Dadan, Someh, gitu, Soimah, Soto Badriyah. Wah, ini yang betul Siti Badriyah ya, Bapak Ibu, bukan Soto Badriyah ya. Apalagi Bapak Ibu, Soimah, Uya Kuya. Yang betul Uya Koya ya. Wah, wah, dia ada koyanya ya. Kemudian Ali Babat. Waduh, Ali Babat. Saya baru dengar Ali Babat. Soto Koya. Iya memang Soto Koya, tapi nama artisnya siapa ya, Bapak Ibu? Nah, nama artisnya siapa? Masih ada yang mau menjawab lagi? Aril, Uya Kuya, Uya Koya. Waduh, banyak yang menyebut Uya Koya, Bapak Ibu ya. Oke, kita kunci jawabannya. Siapakah nama artis Indonesia yang cocok menjual masakan khas di bawah ini? Benarkah jawaban Bapak Ibu? Uya Koya, Aril, kemudian Soto Badriah, Ali Babat, dan Soimah. Kita kunci Prilly, kita kunci jawabannya. Survei membuktikan. Tuh, ternyata yang cocok dengan masakan khas tadi ya Bapak Ibu adalah cak lontong ya Bapak Ibu. Tuh kan. Gimana Bapak Ibu? Jadi semua masakan lontong, nah ini yang punya ya Bapak Ibu. Oh iya cak lontong katanya. Aduh, gimana Bapak Ibu? Cukup riang gembira malam hari ini, tapi baksonya gak ada lontongnya. Oke, nah jadi Bapak Ibu, aduh ini tidak terasa ya kita mungkin ketawa sendiri ya, Bapak Ibu. Teka-teki sulit. Nah ini yang punya ya, teka-teki sulit TTS. Kalau tadi kan tebak gambar sulit, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini ice breaking yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu terhibur, ya. Bapak Ibu, kalau saya beri file PPT-nya mau kira-kira Bapak Ibu? Nah, tuh mau katanya ya. Oke, nanti deh saya berikan juga ya, yang ini PPT ya Bapak Ibu. Biar nanti kalau tampil Bapak Ibu juga bisa memberikan, oh ya, yang bisa bikin emosi gitu ya. Oke, nah terakhir ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini adalah pesan yang sangat mendalam ya Bapak Ibu. Memang kita bermain-main dari tadi, cuma ada pesan yang menurut saya ini sangat sangat pas buat kita, bahwa berpikir itu sulit, itulah mengapa kebanyakan orang lebih suka menilai. Ya, saya yakin Bapak Ibu dari tadi itu udah berpikir sangat ya sangat keras, menerka-nerka gitu ya. Sehingga ternyata salah gitu ya. Ternyata jawabannya bukan ini. Tadi dikiranya babi, ternyata bebek gitu ya. Dikiranya kupu-kupu, ternyata gajah. Nah, itulah kenapa banyak di antara kita lebih suka menilai. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Jangan khawatir, nanti saya akan berikan PPT-nya. Mungkin bisa dijadikan satu ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjut. Gimana, Bapak Ibu? Kita lanjut materi word wall. Ya, aduh. Oke, berpikir mudah yang sulit nebaknya. Oh, kebalik ya. Lanjut ya, Bapak Ibu, kita lanjut ke word wall sejenak ya, Bapak Ibu. Nah, ini udah fokus ya. Saya yakin Bapak Ibu udah refresh nih. Oke. Nah, materi word wall mungkin untuk malam ini Bapak Ibu kita coba game yang lain ya. Kemudian kita explore.
seperti apa perubahannya, dan kita akan eh, lebih banyak melakukan variasi, sehingga anak didik kita atau siswa kita ketika diberikan game edukasi yang kita buat itu jauh lebih menarik, jauh lebih menantang ya, Bapak Ibu. Oke, kita share screen lagi di sini. Ya. Bapak Ibu jangan jangan kebayang materi yang tadi ya, masih kebayang tebak gambar ya. Oke, tenang ya Bapak Ibu. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita buka di sini. Bapak Ibu kita ketik lagi wordwall.net. Ya. Kemarin ada yang tanya, Pak, gimana cara buat ini? Nah, ini udah 5 dari 5 ya Bapak Ibu. Oke. Ini saya logout. Kemudian saya login. Karena kebetulan kemarin saat saya daftar itu pakai manual ya Bapak Ibu. Sehingga saya ketik ulang di sini. Oke. Nah, ini saya masuk aja. Nah, tadi mungkin saya jawab di sini juga ya, Bapak Ibu, kita review kembali pertanyaan yang ada di grup ya, Bapak Ibu. Pak, kalau mau pilih game yang berbeda, tema-tema atau template game yang berbeda itu di mana? Nah, setelah login kan kita masuk di bagian aktivitas saya ya, Bapak Ibu. Jadi masuk di sini, aktivitas saya. Ini ada tulisannya. Kalau kita ingin memilih tema yang lain, maka kita bisa lakukan buat aktivitas ya. Kita klik tombol berwarna biru, kita buat aktivitas seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita buat game yang paling sederhana yaitu game quiz ya, Bapak Ibu. Kita game game quiz di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat yang lebih mungkin salah satu contohnya ya, anagram. Ada nggak anagram di sini? Kita cari ya, Bapak Ibu. Oke, ini game anagram ya. Ya. Jadi game anagram ini Bapak Ibu acak kata, kemudian siswa kita itu menjawab dengan cara menyusun huruf sehingga menjadi sebuah kata. Boleh sebuah kalimat ya Bapak Ibu. Oke ya. Ini petunjuk, dengan petunjuknya ada di sini. Kemudian kata yang dimaksud ada di sini ya. Mohon maaf, kata ya Bapak Ibu, bukan kalimat. Saya ralat tadi petunjuknya. Nah, oke. Contoh misalkan, ini masih dengan perkembangbiakan hewan yang kemarin. Perkembang tumbuhan ya. Oke. Nah, organ ini adalah bagian dari bunga. Ini petunjuknya ya Bapak Ibu. Yang dapat, nah misalkan, hmm, yang dapat apa ya Bapak Ibu? Contoh misalkan, organ ini adalah bagian dari bunga
Oke, yang dapat melebur dengan, bukan melebur ya Bapak Ibu, menempel mungkin ya. Nah, sehingga terjadi pembuahan, penyerbukan ya. Oke, jadi clue-nya ya, petunjuknya Bapak Ibu di sini, organ ini adalah bagian dari bunga yang dapat menempel di kepala putih sehingga terjadi penyerbukan. Nah, katanya maka di sini disebut dengan serbuk sari. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2 kita tambah lagi, Bapak Ibu ya. Di sebelah sini kita tambah lagi. Nah, contoh petunjuknya misalkan dengan gambar. Oke, di sini kita bunga lengkap misalkan. Ini. Hmm, mana yang akan dipilih ya Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu pilih yang pas gitu ya. Ini adalah gambar bunga lengkap gitu ya. Bunga apakah pada gambar tersebut? Nah, misalkan ini bunga sepatu, ini kan secara kasar aja ya Bapak Ibu. Oke, tambah lagi bagian dari bunga yang menopang apa? Bagian dari bunga yang menopang apa begitu ya Bapak Ibu? Yang menjadi tempat bertumbuhnya. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Jadi soalnya itu tergantung dari Bapak Ibu. Jadi petunjuknya itu kalau terlalu jelas ya, itu kan sangat mudah untuk dijawab gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita beri clue-nya tapi tidak mengarahkan siswa kita itu langsung kepada jawabannya. Terus di sini dari yang menjadi tempat bertumbuhnya apa, pembuahan ya. Apa jawabannya? Misalkan di dalam itu misalkan lembaga ya. Lembaga kah Bapak Ibu? Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Saya juga kurang begitu yakin ya dengan jawaban saya. Tapi Bapak Ibu bisa eh, mereka-reka gitu ya. Nah, ini perkembangbiakan tumbuhan, kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan yang dilakukan dengan cara hmm,
memotong bagian kulit dan menyelimuti dengan tanah. Misalkan ya, ini mencangkok. Nah, contoh seperti ini ya Bapak Ibu. Nomor 5, kita cek lagi di sini. Tumbuhan ini berkembang biak dengan tunas. Oke, misalkan di sini jawabannya adalah tebu. Oke, saya rasa cukup 5, Bapak Ibu. Kalau kurang nanti tambah sendiri ya. Nah, jika ini sudah selesai kita buat, Bapak Ibu, ya kan, maka jangan lupa kita klik selesai. Ini anagram. Nah, sehingga bila kita cek ya Bapak Ibu, kita klik mulai, maka siswa kita itu juga ada sebuah tantangan untuk menyusun ya, menyusun huruf menjadi sebuah kata dan kata itu menjadi jawaban yang benar. Nah, misalkan yang ini kita klik serbu. Nah, ini sari. Oke. Nah, ini kan nanti tergantung dari seberapa cermat ya siswa kita bisa melakukan, bisa menjawab dengan benar. Ini adalah gambar bunga lengkap. Bunga apakah pada gambar tersebut? Nah, BUNGA sepatu. Nah, ini contohnya. Jadi ini sangat interaktif banget ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu memberi tantangan tapi tidak mengarahkan pada langsung kepada jawaban ya. Nah, bagian dari yang menjadi tempat tumbuhnya pembuahan misalkan. Nah, lembaga. Ini contoh ya. Kemudian nomor 4, next, perkembangbiakan pada tumbuhan yang dilakukan dengan cara memotong bagian kulit dan menyelimuti dengan tanah. Nah, apa ya? Nah, karena tadi sudah kita yang buat, maka kan mencangkok. Nah, ini contoh tebu. Nah, oke. Sempurna gitu ya Bapak Ibu. Ini anagram ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa, supaya ini ada tantangan yang lebih, selain mereka berpikir, mereka kan juga harus dibatasi dengan waktu ya. Soal 5 itu mungkin saya beri hitungan mundur untuk timer. Di sebelah sini timernya mungkin cukup 3 menit. Dan di sini Bapak Ibu menandai. Nah, perlu nggak ditandai? Setiap huruf dengan nus untuk mengirimkan. Ya, ini huruf ubah ke apa ini? Besar atau kecil? Jangan ubah. Nah, misalkan mau di huruf besar semua nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu boleh acak urutan item. Nah, contoh kayak tadi ya, serbu sehari. Nah, itu kalau diacak ya, maka itu bisa berubah sehari serbu gitu. Maka di sini saya tidak centang. Oke. Nah, jadi saya terapkan pada aktivitas ini. Dan supaya tampilannya cukup menarik ya Bapak Ibu, kita ambil nih tema-tema yang lebih mengasihkan ya, karena itu bicara tentang tumbuhan, maka saya beri musim gugur di sini.
Ya kan, ini musim gugur. Atur lagi papan peringkatnya. Jadi tidak hanya menampilkan 10 aja, tapi Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan ulang ya. Ukurannya di sini kita ubah menjadi 40 terbaik seperti ini. Oke, dan jangan lupa jika sudah dilakukan preferensi, Bapak Ibu tinggal terapkan aktivitas ini. Nah, kita sudah jadi 40. Ya, kita coba lagi. Tadi sudah tuh jadi lebih bagus ya Bapak Ibu ketimbang yang tadi nih. Nah, kalau tadi kan kotak-kotak. Nah, ini udah sangat bersesuaian. Temanya tumbuhan, maka latar belakangnya tumbuhan juga. Nah, jika ini sudah Bapak Ibu lakukan, ya, Bapak Ibu, nah sekali lagi, Bapak Ibu jangan klik bagikan yang ada di sini. Gitu. Kalau Bapak Ibu bagikan yang ada di sini, artinya Bapak Ibu itu membagikan proyek yang tengah dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, kalau kita bagikan, maka artinya Bapak Ibu membagikan orang lain ya kepada orang lain supaya proyek yang sudah dibuat ini bisa satu, diedit kontennya, ditambahi soalnya atau dihapus soalnya. Nah, itu bisa. Nah, sementara kan kita tidak ingin ini ditambahi soal, diedit soal, kemudian apalagi dihapus oleh orang lain tanpa sepengetahuan kita gitu ya. Nah, padahal kita kan inginnya siswa itu cukup ngerjakan, kita lah yang edit soalnya gitu tanpa orang lain. Nah, maka Bapak Ibu sekali lagi jangan klik yang ini, tapi terapkan sebagai penugasan. Tetapkan sebagai penugasan. Gimana caranya? Klik aja. Nah, baru kita atur ya. Ada yang tanya, Pak, papan peringkat saya itu tidak muncul. Betul. Kenapa? Karena saat membagikan penugasan, papan peringkat ini tidak Bapak Ibu centang. Nah, harusnya centang di sini. Ya, centang supaya siswa setelah selesai mengerjakan ada peringkat nilainya. Nah, kemarin kalau siswa bisa main ulang, maka kita tidak perlu memberikan jawaban gitu ya. Artinya jawabannya tidak diberikan. Kalau diulang harapannya nanti ya siswa bisa mencari jawaban yang benar secara mandiri. Nah, itu kan jadi belajar siswanya. Atau sebaliknya, tampilkan jawabannya tapi jangan main ulang gitu. Jadi mereka akan tahu, oh saya salahnya di sini. Seperti itu. Oke, nah ini seperti ini menurut saya jauh lebih pas. Dan jangan lupa kita klik mulai. Kita salin ya dan kita kirimkan pada kolom komentar ini. Di kolom chat ya. Nah, itu sudah saya kirim di kolom chat. Silakan Bapak Ibu boleh bermain di situ. Nah, sekali lagi Bapak Ibu di bagian buat aktivitas di sini, saya sudah memiliki 2 dari 5 kesempatan membuat game yang bisa dibuat ya. Nah, kan Bapak Ibu maunya itu eh, apa ya? Jangan 5 lah Pak, bisa lebih Pak dari itu. Nah, kemarin disiasati gimana? Coba kita lihat di hasil ya. Disiasati soal satu, tapi itu bisa dibagikan kepada banyak rombel dengan cara edit lagi soalnya, ubah judulnya, ubah soalnya, kemudian tugaskan lagi gitu. Nah, bisa ya dipahami ya Bapak Ibu. Jadi, kalau misalkan ada rombel yang lain, ubah lagi judulnya, edit lagi soalnya, bagikan lagi, tugaskan lagi. Nah, maka nanti di sini akan jelas ya terekam Bapak Ibu hasilnya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya setelah Bapak Ibu melakukan edit pada soal dan judul, Bapak Ibu tidak bisa mundur gitu aja sih. Tapi hasil itu masih bisa direkap, masih bisa dilihat hasilnya. Seperti itu.
ya kan? Nah, oke. Ini adalah game yang kedua. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Pak, bosan juga, Pak. Ya kan? Sementara kan pilihannya cukup banyak. Kalau barusan kan anagram yang saya buat. Betul. Yang Bapak Ibu buat itu adalah anagram. Ya, ini ya, aktivitas saya. Ini anagram ya, Bapak Ibu. Nah, di anagram ini cuma menyusun kata ya, Bapak Ibu, dari huruf yang diacak. Nah, sementara tipe-tipe soalnya itu kan banyak ya. Jadi tidak hanya anagram. Kemarin ada kuis. Sekarang anagram. Nah, ternyata Bapak Ibu dari satu soal yang Bapak Ibu buat atau tipe game yang Bapak Ibu buat atau tema game yang Bapak Ibu buat itu bisa diubah. Ya, kalau ini kan tema yang diubah tampilannya, tapi masih tetap anagram. Nah, sekarang anagram ini Bapak Ibu boleh ubah di sini di sebelah kanan, ya. Ubah template-nya itu menjadi teka-teki silang. Coba kita lihat. Ya, oke, kita ubah jadi teka-teki silang misalkan. Kita mulai. Nah, tuh, ya kan? Mungkin jauh lebih bagus nih ya. Kita klik nomor satu, maka di sini ada pertanyaan. Organ ini adalah bagian dari bunga yang dapat menempel di kepala putik sehingga terjadi penyerbukan. Oke, kita ketik. Ini adalah hmm, eh, serbuk sari. Nah, tadi saya jawabnya benang sari ya, Bapak Ibu. Yang betul adalah serbuk sari. Ini contoh aja ya, Bapak Ibu. Ini adalah gambar bunga lengkap. Bunga apakah ini? Oke, kita jawab. Bunga sepatu. Nah, oke, ketik lagi. Ya, nah itu betul ya Bapak Ibu. Oke, nah kita preview dulu ya Bapak Ibu sebelum dibagikan ya. Anagram bisa, kemudian teka-teki juga bisa, apa lagi yang bisa diubah? Misalkan si Algojo contoh nih, ubah ke si Algojo. Kita mainkan lagi ya Bapak Ibu. Loh, 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 loh. Organ ini, hmm, aduh, pusing juga ya. Ini disediakan abjad ya Bapak Ibu. Kemudian suruh ketik nih. Nah, di sini apa? Bukan benang sari, tapi serbuk sari ya tadi ya. Kita, nah tuh. Nah oke, udah. Nah ini udah lumayan ya Bapak Ibu, ada clue-nya gitu. Oke. Nah jadi dengan begini mereka itu juga belajar gitu. Tapi ada sebuah tantangan yang mereka hadapi gitu ya Bapak Ibu. Dengan sedikit informasi yang ya seperti ini. Ini petunjuknya. Oke, nah lakukan preferensi di sini jika ingin mengubahnya ya Bapak Ibu. Tema yang ada di sini Bapak Ibu bisa dengan ini papan tulis, awan, klasik, atau acara permainan TV. Nah, ini ada musik-musiknya ya, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, dari satu game yang Bapak Ibu buat, ternyata itu bisa diubah menjadi ke berbagai template. Ya, anagram tadi sudah saya ubah di sini, edit kontennya. Nah, edit, misalkan lakukan duplikasi ya.
Nah, silakan nanti Bapak Ibu, misalkan mau ditetapkan sebagai penugasan, nggak apa-apa. Centang lagi, tidak ditampilkan jawaban, tapi mohon ulang. Ini salin, berikan kepada rombel yang berbeda misalkan. Ya, kalau yang rombel pertama anagram, rombel yang kedua adalah teka-teki silang. Oke, ini saya salin dan saya berikan di rombel yang berbeda. Nah, itu anggaplah rombel yang berbeda. Maka di bagian hasil, Bapak Ibu, di sini ada dua ya, Bapak Ibu. Ini 9 orang sudah main. Kita kita cek. Tuh hasilnya. Ibu Ana, kemudian ada Pak Wayan dan Ibu Anita Rahmawati. Oke, kita cek lagi Bapak Ibu. Nah, ini karena 0 belum ada ya. Soal yang sama dengan template game yang berbeda. Oke, sebelum lanjut, Bapak Ibu silakan yuk kalau ada yang ingin ditanyakan nih. Ada yang ditanyakan kira-kira? Jadi kena kena ice breaking tebak gambar ngantuk semua mungkin Bapak Ibu ya. Oke, saya kembalikan dulu ke Mas Arief ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Nopal, luar biasa sekali malam hari ini. Saya kira Bapak Ibu juga gembira ya di awal pertemuan kita malam hari ini sudah diberikan ice breaking oleh Pak Nopal yang sangat mengecak perut tadi Bapak Ibu ya. Hmm. Lumayan ngakak begitu, ada berbagai macam komentar di luar nalar dan lain sebagainya, sangat menarik. Baik Bapak Ibu, setelah ice breaking tadi, Bapak Novel sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana membuat jenis game yang lain selain dengan kuis. Bapak Ibu, malam hari ini Pak Novel menjelaskan terkait dengan pembuatan eh, anagram dan juga teka-teki silang, Bapak Ibu. Nah, untuk dua materi tersebut, silakan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada hal-hal yang masih belum dipahami, masih bingung, Bapak Ibu bisa ditanyakan langsung di kegiatan malam hari ini. Bapak Ibu bisa tanya langsung dengan memanfaatkan fitur raise hand yang ada di Zoom ini, atau Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini lumayan ada yang bertanya nih ya Mas Arief di kolom komentar nih. Oke, Pak. Oke, di sini maksudnya Mas, maksudnya nggak bisa mundur gimana Bu Bu Ika ya? Nah, nggak bisa mundur itu maksudnya Ibu kalau sudah buat soal, kemudian soalnya itu diedit, ya maka yang terakhir itulah gitu ya, yang ya itu sudah soal yang terakhir itu yang akan tampil gitu. Dan dan Bu Ika itu nanti nggak bisa mundur ke soal yang sebelumnya gitu. Itu yang dimaksudkan ya. Kemudian di sini ada Ibu Lailatul Rohmah ya. Pak, apakah bisa satu aktivitas diisi berbagai template loh? Tadi kan bisa, Bapak Ibu. Pertama saya buat anagram, soalnya 5. Oke ya, anagram soalnya 5. Kemudian anagram itu saya berikan di rombel kelas 1A misalkan. Itu kan satu template. Kemudian anagram soal 5 saya ubah menjadi teka-teki silang. Masih soal yang sama. Kemudian teka-teki silang ini saya bagikan lagi ke rombel yang nomor 1B. Gitu. Bisa ya dipahami Bapak Ibu. Nah, jadi satu sorry. Apa tadi ya? Satu tema itu ya, anagram itu bisa diubah menjadi ke berbagai template. Template game ya, anagram jadi teka-teki silang. Kemudian yang ketiga tadi kan diubah menjadi algojo ya, hangman bahasa Inggrisnya itu ya. Nah, itu jadi nah cuman Bapak Ibu eh ya itu tadi variasinya cukup banyak. Makanya di sini Bapak Ibu satu soal itu punya beberapa kesempatan. Nah, sehingga nanti misalkan pada kelas 1 ini beri yang model anagram, 5 juga soalnya. Pada kelas yang berikutnya ubah deh anagram ini, ubah template-nya menjadi eh, teka-teki silang.
di-share lagi ya, dibagikan sebagai penugasan lagi. Kemudian karena mungkin sudah ada yang membocorkan, teka-teki silang diubah jadi Algojo atau Hangman di kelas yang berikutnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau tidak diedit judulnya, bagaimana kalau soalnya tidak diedit? Nah, gini loh Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengedit apapun, kan tidak ada perubahan. Maka link yang berlaku tetap link yang pertama kita bagikan. Bisa ya dipahami ya. Nah, Maksudnya itu diedit judulnya saja, Pak, gitu, Pak. oke. Kalau Bapak Ibu melakukan edit di judul, itu, kemudian Bapak Ibu bagikan lagi, maka link yang pertama dengan link yang sudah diubah judulnya itu berbeda linknya. Dan hasilnya juga berbeda, hasil aktivitasnya. Jadi, link yang pertama sebelum diedit, ini untuk kelas rombel pertama, edit judulnya, bagikan lagi, dapat link berbeda untuk rombel kedua. Gitu. Sehingga hasilnya nggak jadi satu. Jadi masing-masing rombel itu punya eh, apa namanya hasil yang berbeda. Maksudnya rumah yang berbeda ya Bapak Ibu. Nah sehingga di situ tidak siswanya kalau main nggak saling ya. Kalau siswanya 1.000 Bapak Ibu bayangkan. Masa kita mau metani itu siswa 1.000 ini rombel itu kan nggak juga. Susah juga kan gitu ya. Mending kita lakukan ubah judul, kemudian beri kelas sebagai inisial, dan kita lakukan tetapkan penugasan lagi, bagi linknya lagi gitu Bapak Ibu. Meskipun di situ dengan soal yang sama. Kira-kira gitu ya Mas Arief ya. Oke, apalagi di sini? Pak, itu, Pak, maksimal ke berapa rombel kita bisa membagikan game tersebut setelah kita edit-edit itu mungkin, Pak. Ya, yang saya lakukan baru berapa ya? Karena saya kan guru kelas ya Bapak Ibu. Silakan aja dicoba ya Bapak Ibu. Selama itu bisa diedit, saya yakin masih sangat bisa. Ya, dan itu terbacanya masih 1 kali buat Bapak Ibu. Ya, terbacanya masih 1 kali buat. Meskipun hasilnya sudah per rombel gitu ya. Di sini ada Ibu Anis, izin bertanya, bisa tidak ditambahkan dengan, nah ini kemarin sudah ya Bapak Ibu, di word wall yang bisa di-insert gambar ya Bapak Ibu. Tapi biasanya, coba boleh dibedakan ya Bapak Ibu. Nah, saya menggunakan bahasa Inggris saat mendaftar, itu ada tambahan ini Bapak Ibu, ada tambahan suara ya, audio. Cuma kalau di bahasa Indonesia, itu cuma gambar aja. Boleh nanti dicoba, silakan ya. Ibu Julaiha, anagram sudah paham, mohon jelasin ulang, ganti template. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, kalau template Pro nggak bisa dipakai ya, Bapak Ibu. Harus bayar ya, harus bayar ya. Nah, jadi menurut saya template yang gratis juga sudah lumayan banyak pilihannya ya, Bapak Ibu. Terus di sini ada, Mas, tema diubah jadi 4 template untuk 4 kelas misal di jam yang sama, lalu apakah kita bisa lihat hasil jawaban? Bisa. Karena dengan template berbeda, linknya berbeda. Dan jangan sampai begini, link berbeda itu dimiliki oleh semua kelas. Kalau dimiliki oleh semua kelas, maka satu kelas bisa akses 4 link nanti ya Bapak Ibu. Nah ini susah juga, nanti acak adul juga. Artinya, kalau linknya berbeda, maka dipetakan link 1 kelas 1, link 2 kelas 1B, link yang ketiga kelas 1C, dan seterusnya. Oke, nah cara ngubah tema, nih saya share screen lagi ya Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan hasil ya tadi. Sekali lagi nih, coba kita perhatikan. Di bagian hasil saya, oke. Nah, tadi saya kan buat anagram pertama Bapak Ibu, benar nggak? Ini anagram, ya. Dimainkan oleh 9 orang. Setelah saya lakukan edit ubah tema ke apa tadi? Hangman ya. Kemudian saya kan ngirim link lagi itu. Ini dikerjakan oleh 1 orang. Nah, jadi hasilnya udah berbeda.
di sini. Oke. Nah, cara bagikan sekarang saya klik satu di sini. Aktivitas saya, klik satu. Jadi setelah klik selesai tadi ya Bapak Ibu, kita atur preferensi yang ada di sini, ubah temanya juga silakan, papan peringkatnya jadi 40 misalkan, dan kita ubah lagi nih, jadi model yang berbeda misalkan nih, berbagi template ya, berganti template. Mana nih Pak yang mungkin pas ya? Kuis sudah, anagram sudah, kemudian Bali Ubin, kartu acak, kartu lampu kilat, kuis game show, membuka kotak, mencari kata. Hmm, Coba kita cek mencari kata. Ya, kita mainkan. Nah, jadi ada petunjuknya di sini ya, Bapak Ibu. Kemudian siswa kita mencari kata yang ada di sini. Nah, misalkan ini akan dibagikan lagi ya kepada siswa kita, tapi kepada siswa yang berbeda kelas dengan yang teka-teki tadi ya. Nah, kita terapkan lagi penugasan di sini. Papan peringkat lagi dan kita mulai lagi. Nah, ini linknya dapat lagi. Kirim lagi ke kelas yang berbeda. Oke. Nah, sehingga pada hasil saya di sini, maka game tadi itu sudah punya 3 nih. Ini apa tadi ya? Anagram, teka-teki silang, hangman ya. Dan yang terakhir adalah temukan kata. Oke, mungkin itu penjelasannya ya, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sekarang, wah, buat ya, yang lebih menantang lagi. Baik, Oke. terima kasih Pak Noval atas penjelasannya. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang masih ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa gunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung Bapak Ibu. Atau Bapak Hmm, Ibu bisa iya. tuliskan pertanyaannya di kolom chat Pak Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Silakan, Bapak Ibu, mana nih? kami informasikan juga Bapak Ibu, kami informasikan kembali bahwasanya kegiatan ini tidak perlu presensi lagi Bapak Ibu, karena segala hal terkait administrasi sudah kami siapkan begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu fokus menyimak yang disampaikan oleh Pak Noval saja. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Nah, ini Pak Suhami ya. Pak Noval, pertemuan besok beri contoh untuk anak SMA. Oke. Nah, ini saya diberi tantangan. Tapi Bapak Ibu juga saya beri tantangan ya. Bapak Ibu juga boleh nyoba tadi tuh. Anagram dicoba ya. Jadi buat dulu satu template, kemudian ubah-ubah gitu. Jadi jangan jangan buat aktivitas terus sehingga nanti jatahnya 5 itu jadi habis gitu untuk mengeksplor. Oke, siap Pak Suhami ya. Yes, mantap. Besok untuk soal SMA. Pak, gambar apa bisa dari galeri? Oke, ini pertanyaannya. Bisa. Yang saya contohkan kan selama ini mencari yang ada di situ ya. Mencari yang ada di webnya WordWall. Kalau misalkan saya punya gambar sendiri, gambar itu sudah ada di galeri, gambar itu sudah ada di laptop, bisa nggak diupload? Bisa. Ini saya kasih contoh ya, Bapak Ibu. Oke, ini contoh. Hmm. Aktivitas saya. Nah, dan saya lakukan edit konten ya, Bapak Ibu. Nah, ini kan gambar ya. Ini gambar bunga ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin saya hapus ini. Nah, kalau tadi kan cari di sini ya, Bapak Ibu. Bunga sepatu atau bunga lengkap. Nah, ketika diketik di sini, maka di sini muncul kan. Nah, ini dari pencarian websitenya WordWall. Nah, kalau kita punya gambar sendiri, Bapak Ibu klik unggah yang ada di pojok kanan nih ya. Unggah. Oke. Nah, ini saya kasih contoh, saya ngambil dari laptop. Ya, tuh. Ini saya ngambil dari laptop saya. Dah, jangan lupa klik selesai. Nah,
Oke, gitu ya, Bapak Ibu. Silakan. Yang lain yang ingin ditanyakan. Maksimum bisa bikin berapa game ya? Apa bisa disimpan jadi... Nah, oke. Ini ide yang sangat bagus nih ya, Bapak Ibu. Jadi besok kalau memang cukup waktunya, kita coba membuat tandon ya Bapak Ibu. Jadi game-game itu kita satukan dalam mungkin sebuah website, aplikasi Android mungkin, dengan cara-cara yang mudah, sehingga siswa kita itu kalau main, dia tidak perlu scroll-scroll lagi, mencari linknya di mana, gitu ya. Kadang kalau Bapak Ibu sudah ngasih link, karena dia bukanya malam, Bapak Ibu ngasihnya pagi gitu, sehingga link itu udah tertindis dengan chat yang lain. Nah, kita lihat besok ya, Bapak Ibu, gimana cara mengumpulkan game itu supaya jauh lebih rapi dan bisa dimainkan jauh lebih maksimal. Bu Susiati ya. Apakah gambar yang kita unggah terlihat oleh pengguna lain? Ya, terlihat kalau dimainkan ya Bapak Ibu. Jadi unggahan gambar yang ada di soal itu terlihat saat dimainkan. Nah, ini ada pertanyaan Bu Erna. Saya ingat Quizizz penggunaannya hampir sama ya Pak. Tapi dibandingkan dengan Bamboozle, kalau ini tidak untuk kelompok atau tim di kelas gitu. Ya, jadi Bapak Ibu ini sifatnya individu ya Bapak Ibu. Jadi soal-soal yang ada yang kita buat, tantangan atau game yang kita buat tuh cenderung lebih ke individu Bapak Ibu. Oke, Mas Arief. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu peserta di kesempatan malam hari ini. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Pak. Mungkin bisa dilanjut untuk besok malam. Bapak Ibu juga bisa siapkan sembari menyimak rekaman kegiatan yang akan kami bagikan di hari pertama dan hari kedua nantinya. Bapak Ibu juga bisa mempraktekannya supaya nanti di hari ketiga Bapak Ibu bisa benar-benar mengikuti, dan harapannya Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan begitu Bapak Ibu, bisa membuat game edukasi dengan word wall ini tadi Bapak Ibu. Baik, Kak Noval, terima kasih atas materinya malam hari ini. Terima Siap. kasih juga pada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan malam hari ini. Saya kira saya cukupkan untuk malam kedua ini. Kita berjumpa lagi di besok Bapak Ibu, besok malam di jam dan waktu yang sama, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Mungkin saya akhiri untuk malam hari ini Bapak Ibu. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief. Bapak Ibu, saya tunggu lagi karyanya ya. Kita ramaikan lagi grup kita. Oke, sampai jumpa lagi Bapak Ibu.